Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Landari dengan NIM 8591811183. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan judul yang saya ambil adalah Proses Lahirnya Pancasila yang mencakup BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Baik, latar belakang. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara Indonesia. Bagi Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau stats fundamental norm yang memberikan legitimasi dan arah bagi negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum adalah dasar negara yang mengatur seluruh kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan. Kemudian, pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung, yakni nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang diyakini kebenarannya dan menjadi pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Kemudian, ada kepribadian bangsa. Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya yakni landasan teori. Menjelang akhir pendudukan Jepang dan persiapan kemerdekaan, perlunya dasar filosofis yang kokoh dan dapat menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Pemerintah membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan BPUPKI atau bahasa Jepangnya yakni Dokuritsu Junbi Chosakai pada 29 April 1945 yang bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal mendasar terkait kemerdekaan, termasuk dasar negara yang diketuai oleh DRKRT Rajiman Widyodiningrat. Sidang BPUPKI 1. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 3 tokoh pengusul dasar negara. Yang pertama ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Supomo 31 Mei 1945 mengusulkan 5 asas, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan 5 sila yang ia namakan Pancasila, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya hasil kerja Panitia 9. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Hasil kerja Panitia 9 menghasilkan rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Rumusan awal Pancasila dalam Piagam Jakarta. Pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kontroversi. 7 kata sila pertama dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi perdebatan karena keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Selanjutnya sidang BPUPKI 2. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil: menerima Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, pembubaran BPUPKI. Setelah tugas selesai, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Penetapan resmi Pancasila terjadi pada 18 Agustus 1945. Pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk 7 Agustus 1945. Sidang PPKI. Sidang PPKI 18 Agustus 1945. DRS Muhammad Hatta bersama tokoh-tokoh Islam bermusyawarah dan sepakat untuk menghilangkan 7 kata di sila pertama demi menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar lebih universal. Keputusan penting mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.